Baik, kita siap-siap ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur hari ini ayah bunda masih Allah pilih ya untuk belajar bersama bahasa Arab dalam arti dengan tujuan yang mulia, yaitu mentadabburi ayat-ayat Allah. Cukuplah bahasa Arab ini harus menjadi bahasa yang perlu kita pelajari, karena Quran juga berbahasa Arab. Dan kaidah fikih mengatakan sesuatu kewajiban itu tidak sempurna dengan suatu X tersebut, maka X tersebut akan menjadi wajib. Kalau kita harus mentadabburi Quran, kita harus mempelajari Quran, itu wajib buat kita, maka perantara menuju faham Quran itu pun jadi wajib. Sebagaimana yang kita pelajari insyaallah, yaitu bahasa Arab hari ini. Dan saya memohon maaf dulu sebelumnya, ini agak telat atau bahkan telat banget. Sebenarnya yang telat bukan saya tapi orang yang bersangkutan. Jadi lagi nyari kontrakan, terus juga alhamdulillah sudah dapat. Kemudian janjian ya sebelum jam yang kita tentukan untuk jam 8 kita ngajar dan belajar bersama. Qadarullah beliaunya telat. Nah, akhirnya saya harap juga ke sini gitu ya. Jadi alhamdulillah, semoga yang tadi telat ataupun keterlambatan saya itu tidak mengurangi keberkahan dan semangat kita untuk menuju insyaallah. Baik, Bunda Ayah silakan, masih kita buka di halaman 29. Kita bahas tentang dhamir muttasil yang pembahasan ini masuk kepada idhofah. Masuk kepada pembahasan idhofah. Nah, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita lalui atau boleh kita sambil melihat kitab yang ada di depan kita ini, halaman 29 maksud saya, tentang bagaimana kedudukan kalau ada isimnya dua dan isim yang pertama yang kita sebut pertama kali. Kalau di sini ada kitab, ada Muhammad, maka kitabnya itu isim yang pertama itu tidak kita berikan alif lam. Ya. Kemudian dalam kondisi rafa yaitu dhammah dan tidak dhammatain, langsung berhadap-hadapan atau langsung disambungkan dengan isim yang kedua. Ya, dan isim yang kedua tersebut harus kasrah. Harus kasrah dalam alamat jar, ya. Jar. Dan kita juga tadi sempat waktu itu menyinggung tentang munsharif dan ghairu munsharif, walaupun sedikit, nanti kita akan mendalami bersama. Kita akan coba review dulu ulang, setelah itu masuk kepada yang perempuan ya. Qalamu Aisyata. Ustaz, kemarin kata Ustaz kalau kitabu Muhammadin, nah itu kan idhofah, maka Muhammadinnya menjadi kasrah karena dia sebagai isim yang kedua di situ. Bagaimana dengan yang bawah Ustaz ini, qalamu Aisyata, kenapa dia jadi fathah? Nanti kita akan masuki. Sebelum ke situ kita masuk dulu atau mereview atau bahkan lebih mendalami dulu makna yang ada Muhammad, Khalid, Ammar, dan Ali, Zaid, dan Bilal. Itu dulu ya. Baik, Bunda Ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya singgung bahwa idhofah ya akan yang kita pelajari di hari ini, maka kedudukan hadza kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin itu idhofah. Baik. Kalau idhofah dia
terdiri dari dua, Bunda Ayah. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Mudhaf adalah isim yang pertama. Tadi kalau kitab Muhammadin, maka mudhafnya adalah kitab. Oke, saya ulang lagi. Jadi idhafah ada dua. Nah, idhafah ada dua, maka terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Dalam kitab ini, dalam konteks ini ada kitab Muhammadin, maka kitabnya menjadi mudhaf. Nah, kemudian yang terkena mudhafnya maka disebut mudhaf ilaih. Yang kita sebut isim yang kedua itu. Isim yang kedua itu, nah itu mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih Bunda Ayah nggak boleh diotak-atik sebagaimana saya sampaikan kemarin. Isim yang kedua itu nggak boleh diotak-atik. Sudah memang asalnya dia kasrah. Sudah asalnya memang dia majrur. Nah. Baik ya. Jadi kalau mudhaf ilaih nggak boleh diotak-atik, pokoknya dia harus majrur. Harus majrur. Ustaz, nah jadi timbul pertanyaan, kalau majrur kan ada dua Ustaz. Maksudnya adalah kasroh kan ada dua Ustaz. Kasroh biasa atau kasroh tain. Kita belum masuk ke situ. Anggap kasroh tain dulu. Anggap kasroh tain dulu. Ini seperti ini. Ya, Muhammadin. Ya, Ammarin Bilalin. Ya. Kitabu misalnya kitabu Muhammadin, kitabu itu sebagai mudhaf. Yang Muhammadin mudhaf ilaih. Nah, itu. Kitabu sebagai mudhaf ilaihnya adalah Muhammadin. Yang diotak-atik mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya. Apa maksud diotak-atik? Dia bisa dalam kondisi rafa', dalam kondisi majrur, atau dalam kondisi mansub. Jadi kalau misalkan di depannya min, maka disebut min kitabi Muhammadin. Muhammadinnya tetap majrur. Tiba-tiba ayah ketemu ada kata-kata anna atau inna, maka dirubah inna kitaba Muhammadin. Mudhafnya yang diubah, jangan mudhaf ilaihnya. Oke? Gitu ya. Kalau mudhaf bukan tanwin ya. Mudhaf nggak boleh tanwin. Nah itu, mudhaf nggak boleh tanwin. Isim yang pertama tidak tanwin dan tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Mudhaf atau yang kita tadi saya bahasakan isim yang pertama itu nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Baik ya. Nah, tiba-tiba Bunda ketemu di permulaan Kitabu Muhammadin maksurun misalkan. Nah, kenapa kitabu? Karena dia ibtida, permulaan. Kemarin kita bahas tentang mubtada khobar. Kan harus rofakan dua-duanya. Maka rofa dari mudhaf dia adalah dhamma. Tadi sampaikan oleh Pak Gatot, mudhaf atau isim yang pertama nggak boleh tanwin dan nggak boleh pakai alif lam. Berarti kitabu Muhammadin maksurun. Kenapa kitabu? Karena dia ibtida atau mubtada. Baik. Sekarang coba kita praktik sendiri ya, sedikit ya. Baikun. Oke. Di sini ada ustaz. Oke. Mohon perhatikan, Bunda ya. Baitun sebagai isim pertama, ustaz sebagai isim kedua. Kita ganti yuk sekarang, mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, Bunda dan Ayah. Baitun sebagai mudhaf. Mudhaf. Dan ustaz sebagai ini belum saya sambung ya. Ini kata awalnya dulu. Ada baitun, ada ustadzun. Maka menjadi mudhaf ilaih. Mim ilaih. Baik. Sekarang kalau mau dijadikan idhafah, dia turun menjadi baitu. Nah, gitu ya. Ustadzun. Karena mudhaf ilaih ya. Nah, mudhaf ilaih ya. Awas. Oke, begitu. Saya nulis lagi.
Misalkan di sini ada saif. Saif. Oke. Tadi saya bilang apa? Mudhaf ilaih harus isim kedua tadi. Harus jar ya. Baik. Saif. Di sini saya mau kasih Ali. Berarti ada Saifun, ada Aliyun. Yang jadi mudhaf itu ini. Mudhaf. Yang jadi mudhaf ilaih yang ini, Ali. Mim ilaih. Baik, bagaimana caranya untuk menjadi idhafah? Maka turun. Saifu Aliyin. Saifu Aliyin. Maka sama tuh ini di situ. Kitabu Muhammadin. Kalau kemarin kita bahas ya, kemarin Pak Dwi nanya, ada kitabun, ada aliyun, atau ada kitabun, ada Muhammadun. Jadi ada kitabun Muhammadun. Maka artinya diantaranya ada apa? Ini kitab, ini Muhammad. Jadi nggak menunjukkan bahwa kitab itu milik Muhammad kan? Nah, jadi berbeda jauh. Baik. Ya. Idhofah itu kalau di kata bahasa Indonesia itu bisa nggak disamakan dengan kata kepemilikan gitu? Kemarin kita singgung idhofah itu milik 3. Ada lam, maksudnya lam itu kepemilikan. Jadi kayak tadi, kitabu Muhammadin, Saifu Aliyin. Maksudnya adalah pedang miliknya Ali, kitab miliknya Muhammad. Ada yang mengatakan min. Min itu dia permulaan. Jadi kalau dikatakan libasul hadidi atau libasul hadidin, maka maksudnya adalah baju pakaian yang terbuat dari besi. Libas itu baju, pakaian, hadidin itu adalah besi. Jadi libasu hadidin, pakaian yang terbuat dari besi. Ada nanti fi. Nah, kemarin sih kayak kasih petunjuk contoh ahlul ardin. Ahlu ardin atau ahlu samain misalkan. Oke. Nah, ahlu itu artinya adalah penduduk. Ardin bumi, berarti maksudnya penduduk di bumi. Itu manafi. Nah, kira-kira tahu apa tuh bahasa Indonesia ini? Bisa nggak kita katakan seperti contohnya rumah sakit? Seperti keterangan gitu. Keterangan gitu ya? Ya, kalau di Indonesia kan memang agak susah sebenarnya. Soalnya referensinya memang berbahasa Arab, jadi coba saya berikan sesuai dengan yang disampaikan oleh masyayikh. Susah juga kalau hubungan-hubungan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi, baik begini. Sekarang kita mau masuk ke contoh yang ada di halaman 29. Bunda ayah Ali itu berapa orang? Satu, laki-laki perempuan? Laki-laki, ya. Kalau laki-laki, maka dia menjadi huwa ya. Huwa. Nah, kalau huwa maka berubah. Yang tadinya Saifu Aliyin menjadi gampang banget, langsung Saifuhu. Tapi alinya dibuang. Bisa masuk alinya, tapi pembahasannya panjang. Bisa masuk Saifuhu Aliyin, boleh. Atau bahkan Saifuhu Aliyun bisa, tapi nanti. Belum, ya. Sabar, fasbir sabran jamila, ya. Bersabarlah dengan kesabaran yang bagus, ya. Nah, kalau Saif ada Ali, ada Saifun, ada Aliyun, maka boleh tuh kita bilang Saifu Aliyin. Mantap, keren. Tapi saya pengen ringkas Ustaz, jangan-jangan Alinya nggak di depan saya, atau bahkan saya nggak tahu Ali itu siapa. Maka bisa dikatakan Saifuhu. Nah, karena karena Ali satu orang dan dia laki-laki, dan dia nggak ada di depan kita. Oke? Nah, sekarang ada kita masuk aja ke kitab. Ada kitab. Silakan dilihat Bunda ya. Ada kitab
ada Muhammad. Ada kitab, ada Muhammad. Mana mudhafnya? Mana mudhaf ilainya? Muhammad. Berarti ketahuan tuh. Kitabu Muhammadin. Nah, bisa jadi Muhammad tidak ada di depan kita dan atau bahkan kita nggak tahu Muhammad itu siapa dan nggak kenal, maka kita ganti menjadi kitabu. Betul. Lanjut ke nomor 2, di bawahnya ada kitab, ada Khalidun, ada Ammarun. Digabung semua, mana mudhaf, mana mudhaf ilaih? Mudhafnya kita, mudhaf ilaih? Khalid sama? Nah, Bunda. Ustaz. Nah, Ustaz. Kira-kira, itu teman ya? Iya kalau. Ustaz, berarti mudhaf ilaih boleh nggak lebih dari satu jawabannya? Boleh. Mau 1 juta kayak mau 100 kayak terserah. Ya, terserah. Nah, tapi tetap mudhaf ilaih itu mau 1 juta, mau 100 harus pakai majrur. Nah, harus pakai kasroh. Nah, harus pakai kasroh. Baik. Hadza kitabu Khalidin wa Ammar. Berarti ada 2 orang, laki-laki, ada Khalid, ada Ammar. Kita nggak kenal. Kita nggak kenal sama Khalid sama Ammar, kita nggak kenal. Maka berubah jadi huma. Kan huma. Nah, kan huma. Nah, sekarang huma disandingkan dengan mudhaf, maka disebutnya kitabuhuma. Kitabuhuma. Nah, lanjut nomor 3. Ada kitabun, ada aliyun, ada zaidun, ada bilalun. Saya tambahin. Ada afifun. Siapa lagi ya? Ada ihsan dan yang lainnya ya. Bayangin tuh banyak orang nih. Lebih dari 3 maka menjadi huwa, huma, hum. Nah, Bunda dan Ayah nggak kenal semua orang yang tadi saya sebutkan. Nggak kenal bahkan nggak melihat. Maka berubah menjadi kitabuhum. Kitabuhum. Ustaz, tadi kan Ustaz menjelaskan ada isim, ada 2 tuh, ada Saif, ada Ali. Kalau di sini ada kitab, ada Muhammad. Jadi ada kitab, ada Khalid, ada Ammar. Ada kitab, ada Ali, ada Zaid, ada Bilal dan yang lainnya. Baik. Itu mudhafnya saya tahu Ustaz. Begitu juga mudhaf ilaihnya, insya Allah saya paham Ustaz. Lalu bagaimana dengan kitabuhu? Mana mudhaf ilaihnya? Bagaimana dengan kitabuhu dan bagaimana dengan kitabuhum? Bagaimana Ustaz mudhafnya? Bagaimana juga dengan mudhaf ilaihnya? Maka mudhafnya tetap kitab. Adapun huma, hum itu menjadi mudhaf ilaih. Ustaz tadi katanya harus kasroh. Iya, kasroh kalau bukan dhamir. Kalau kita kenal orangnya, bahasa itunya ya, bahasa mudahnya, boleh dikasih kasroh, boleh dikasih majrur. Tapi kalau misalnya udah berubah menjadi huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, itu kan dhamir semua. Itu nggak boleh pakai kasroh. Itu nggak boleh pakai kasroh. Kalau begitu berarti kita harus ngapalin. Kita harus ngapalin bagaimana posisi huwa jadi mudhaf ilaih, hunna menjadi mudhaf ilaih, hum menjadi mudhaf ilaih, semuanya ada di halaman 31. Tinggal nyontek aja. Baik. Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke yang bawah, yang ke akhwat ini Aisyah yang agak berbeda ini, Fatimah termasuk nanti Utsman, termasuk Hamzah, Muawiyah, Ridwan dan yang lainnya. Yuk kita latihan terlebih dahulu. Saya kasih latihan terlebih dahulu.
Oke, ada tiga nomor. Saya meminta sama bunda dan ayah, bentar. Oke, saya minta sama ayah, sama bunda untuk menjadikan dia idhofah. Oke, ini gampang banget. Tapi setelah dijadikan idhofah, saya kasih contoh. Qalamu afiqin. Ada qalamun, ada afiqun. Maka qalamu afiqin. Setelah itu jadikan dia sebagai dhamir muttasil. Berarti qalamu afiqin menjadi qalamuhu. Saya sendiri. Nanti ada lagi tuh, misalkan nomor 3. Saya minta mungkin contohnya, oke. Ada Firtos, ada Afif, ada Ali. Berarti Firtosu Afifin Waliyin. Berubah. Saya pengen juga jadiin dhamir muttasil. Jadi Firtosuhuma. Kalau bunda bingung, ayah bingung, boleh lihat di halaman 31. Jadi kita harus ngapalin, saya belum hafal, silakan lihat halaman 31. Yang huwa, huma, hum aja. Yang lainnya jangan dulu. Ya. Kapal toluan damal. Silakan dikerjakan. Cuma 3 nomor aja. Dan ditulis ya bahasa Arab. Maksudnya tulisan Arabnya itu ya. Kalian biar tangannya lemes. Sabadun. Mana? Kitabun ustadun. Safinatun Nuhun wa Hudun. Nanti kalau nggak tahu ininya boleh kita bertanya, boleh bertanya. Safinatun bukan nama orang kan? Enggak, bukan. Safina itu dia perahu. Mana? Sayyaratun aliyun, kitabun ustadun, safinatun Nuhun wa Hudun. Nuhun wa Hudun. Nabi Nuh, Nabi Hud. Nah, itu ya. Ya. Nomor 1 sirotun Ustaz. Sayyarat, ini nggak kelihatan ya? Sayyaratun. Tanya tak marbutoh. Ya. Safinatun. Safinatun. Fa-nya panjang.
Safinatun. Ya. Masukkan di domir ya. Ganti domir. Kalau udah ketemu jawabannya, misalkan Kitabu Muhammadin langsung ganti Kitabu, langsung gitu. Ditulis selanjutnya, misalkan nomor 1 udah ketemu Kitabu Muhammadin langsung Kitabuhu, gitu. Begitu juga nomor 2, begitu juga nomor 3. Kasih sayang. Barengan dong, mainan sayang paling. Punya AA. Ya barengan, nggak apa-apa. Kasih Beng. Bareng-bareng. Kecil dia bareng-bareng loh. Bareng-bareng. Bentar aja. Jadi kalau dulu dikasih ada Ya? dikasih kata ada di depan. Enggak. Enggak perlu. Ada beda. Dia bukan domir. Dia kata tunjuk. Beda lagi. Tahu ini habis main bola sama yang Udah ya? Ya. Udah ya. Kalau bisa bilang ya. Soalnya saya juga lagi takutnya. Kok Ustaz lama banget sih? Saya nggak tahu soalnya udah belum. Baik, kita bahas ya. Baik, kita lihat nomor 1 budaya. Ada sayyaratun, ada aliyun, menjadi sayyaratu ali. Mana mudhaf? Mana mudhaf ilaih? Aliyun ya. Oke, sekarang berubah menjadi pakai dhamir muttasil menjadi sayyaratuhu. Kenapa sayyaratuhu? Satu orang laki-laki, bisa jadi kita nggak kenal sama dia. Baik. Oke, nomor 2, ada kitabun, ada ustadun, menjadi kitabu ustadin. Awas aja, ada kitabunnya. Kitabu ustadin. Ustadin. Nah, jangan kitabun lagi nyebutnya. Kan saya bilang tadi mudhaf nggak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Kitabu ustadin. Baik.
kitabuhu. Karena ustadz laki-laki, bisa jadi kita nggak kenal sama ustadznya itu, gitu ya. Dan dia gaib, orang ketiga. Oke, Safinah. Safinatun Nuhun wa Hudun. Menjadi Safinatu. Ya. Safinatu Nuhin wa Hudin. Mudhafnya Safinah, mudhaf ilaihnya ada Nuh, ada Hud. Baik. Jadi berubah jadi apa dhamir mutasilnya? Safinatuhuma. Taknya jangan panjang. Safinatuhuma. Salah. Safinatuhuma. Berarti taknya bukan tak marbutah lagi saja. Iya, cakep, betul. Tidak tak marbutah lagi. Tidak tak maftuhah yang masuk. Lanjut. Jadi kalau safinatuhuma tulisannya begini Bunda Ayah. Safinatu. Mikir dulu. Ya. Pakai kalau kita nggak tahu orangnya, berarti kalau udah masa tuh jelasin kita tahu orang. Ya, kalau dhamir mutasilnya huwa huma hum. Kalau misalnya nanti anta antum antum udah anta antum antum kan udah kenal nih. Nah, itu nanti lagi, ada lagi. Pembahasannya ada. Bukan kalau mau untuk kamu. Nah, huwa huma hum kan dhamir orang ketiga nih. Bisa jadi orang yang nggak ada atau bahkan kita nggak kenal orang itu. Tapi kalau misalnya nanti kayak orang kedua, seakan dia ada di hadapan kita ngajak ngobrol, kan kita otomatis tahu dia, kenal dia. Maka dia pakainya bukan huwa huma hum. Kalau laki-laki anta, antuma, antum. Nah itu ada lagi nanti. Kita belum masuk ke situ. Ini baru apa orang ketiga doang? Hah? Iya itu dia. Lakum, ya laka, lakuma. Nanti ada lakunna juga. Nanti itu belum masuk situ kita. Oke, baik. Udah mulai agak terlatih ya, baik tangan, baik pikirannya udah paham tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, sekarang kita agak berat nih Bunda dan Ayah. Silakan agak siap-siap dulu ya. Baik, sekarang kita masuk ke hiya, huma dan hunna. Jadi kan huwa, huma, hum. Sekarang hiya, huma, hunna. Nah, pahami dulu hiya berapa orang, huma berapa orang, hunna berapa orang, itu biar refresh lagi otak kita. Baik. Kemarin saya sampaikan ada munsharif dan ghairu munsharif. Nah, kemarin saya memberikan definisi munsharif dan ghairu munsharif itu versi lughah, ahlul lughah. Orang-orang yang ulama-ulama yang memperdalami bahasa aja. Maka artinya adalah perubahan-perubahan begitu. Ya. Tapi kalau ain dan nuhah, kalau misalkan di kalangan orang ahli nahwu, ulama ahli nahwu, as-saraf bimakna tanwin. Bimakna tanwin, silakan. Jadi Bunda dan Ayah, sayyaratun, aliyun, kitabun, ustadun, ataupun ini nih, safinatun, nuhun, hudun gitu ya. Ataupun kita gabung menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, menjadi kitabuhum. Oke? Itu semua adalah munsharif. Kenapa? Ada tanwin. Ada tanwin. Tuh, kitabu Muhammadin ada tanwin enggak? Ada kitabun, ada Muhammadun. Maksudnya Muhammadunnya nih, tanwin enggak? Tanwin kan? Itu buktinya boleh Ustaz. Kitabu Muhammadin, berarti dia tanwin. Berarti dia munsharif. Kalau kita lihat di kitab juga ada Khalid, ada Ammar. Kedua-duanya juga munsharif. Ya, ada Ali, ada Zaid, ada Bilal, semuanya itu munsharif. Pokoknya munsharif adalah yang ada tanwinnya. Oke? Nah, sekarang isimnya itu ada munsharif dan ghairu munsharif. Kalau ghair itu artinya yang enggak atau yang tidak atau yang bukan. Ghair itu maknanya yang bukan. Berarti ghairu munsharif maknanya tidak pakai tanwin. Dia bisa kok yang namanya dhammah,
Dia bisa kok yang namanya marfu, maka alamat rafa'nya itu dia dhammah saja, tidak pakai tanwin. Aisyah tuh, bukan Aisyah tuh. Oke? Nanti ada Hamzah. Tanwin tuh. Tidak ada tanwin tuh, nggak ada Hamzah. Nanti ada di sini apa? Fatimah. Sama, dia ghairu munsharif juga. Ya jadi nggak ada tuh Fatimatun, Fatimatin, Fatimatan enggak. Ya Fatimatu. Oke, jadi ya hampir semua ulama mengatakan hampir semua nama perempuan Tidak boleh bisa. ghairu munsharif. Hampir semua nama perempuan ghairu munsharif. Ada nama laki-laki yang kemudian jadi ghairu munsharif sangat amat sedikit sekali. Salah satunya Utsman. Pengecualian Ustaz. Ya. Nah itu bisa dikatakan diganti, itu bisa jadi gara-gara Ustadz Ardan atau Ustadz Ali secara ini melihat ada kesulitan di situ, makanya diganti. Baik ya. Nah, Bunda dan Ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik munsharif, baik ghairu munsharif semuanya bisa bergerak. Mananya Bunda boleh kasih marfu, majrur, mansub, boleh. Oke. Munsharif dan ghairu munsharif boleh pakai itu, boleh banget. Oke. Tapi sekarang kita masuk ke ghairu munsharif nih. Oke. Ghairu munsharif dia lebih terbatas. Ghairu munsharif dia lebih terbatas. Oke. Nih. Saya kasih ini dulu. Ustaz yang Ya, silakan. munsharif itu harus tanwin. Harus tanwin. Itu menurut ahli nahwu. Kalau kemarin saya kasih ahli bahasa doang ya. Kalau ahli bahasa mengatakan ya udah berkelok-kelok, maksudnya berubah-ubah. Tapi kalau indah nahwu, indah nuhab itu artinya adalah orang apa namanya bertanwin. Bertanwin. Jadi kemarin yang kita buarin, katanya dua-duanya munsharif. 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 Tapi dua-duanya kata tanwin ya. Kan kita Aslinya bagaimana? kita bun. Kita bun kan munsharif enggak? Munsharif. Muhammadun munsharif juga. Oh jadi dilihat aslinya. Lihat aslinya. Nah, masuk ke idhofah, itu yang dilihat itu tadi yang saya sampaikan. Kalau mau berubah yang mana? Mudhofnya kan? Nah, sekarang ini kita mau masuk kepada mudhof ilaihinya. Enggak lagi lihat itunya enggak. Ini enggak. Ini masuk ke sini nih. Jadi pakai tanwin dari kata sebelumnya. Iya, kata-kata belum belum dipasung-pasungkannya enggak, belum. Itu bisa kita lihat munsharif. Oke, itu nanti dulu ya. Itu kan udah paham nih semuanya nih. Oke, sekarang ke sini dulu. Yang berubah menjadi ghairu munsharif. Baik. Perhatikan Bunda dan Ayah. Kalau munsharif seperti Muhammadun. Tadi saya tulis Muhammadun. Baik, ini rofaknya pakai dhammah. Tanwin. Oke, boleh ya, karena munsharif. Kalau mansubnya menjadi fathatain karena munsharif. Kalau misalkan majrurnya menjadi kasrohtain, boleh pakai bukan pakai tanwin. Munsharif itu memang pakai tanwin. Bukan berarti kalau boleh itu seakan-akan ada pilihan untuk nggak pakai, ya. Harus pakai tanwin. Awas, munsharif nih. Munsharif. Sekarang ghairu munsharif. Contohnya Fatimah bintu Muhammad. Fatimah. Karena tadi saya sampaikan ghairu munsharif menurut sepakatan ulama dia nggak pakai tanwin, maka nggak boleh pakai tanwin. Fatimah tuh. Oke, rofanya dhammah saja. Mansubnya kita mansub dulu. Mansubnya fathah saja. Oke? Awas.
Majrurnya fathah juga. Itu yang akhirnya saya sampaikan, ini perlu otak lebih nih. Karena Ya, perlu kinerja lagi lebih nih. ada pengecualian ya. Pengecualian ya. Sekali lagi ini ghairu munsharif, ini munsharif. Kalau munsharif dia pakai tanwin dan cenderung tidak perlu banyak tenaga yang perlu kita curahkan. Tapi itu khusus Fatimah ya. Banyak, hampir semua tadi saya sampaikan, hampir semua nama akhwat ghairu munsharif. Maksudnya untuk nasabnya juga fathah juga gitu. Fathah juga. Jadi Fatimatu bintu Muhammadin. Fatimah anaknya Nabi Muhammad. Betul. Kenapa? Dia rofa karena ibtida, mubtada. Dia harus rofa. Fatimah. Oke. Anna atau inna Fatimata jamilatun. Sesungguhnya Fatimah itu dia cantik. Orang yang cantik. Kenapa Fatimata? Ada ini Pak di depannya. Maka inna Fatimata. Nah, bagaimana kalau menjadi mudhof ilaih yang tadi kata saya harus kasroh, harus majrur? Kita balikin ke sini Bunda dan Ayah. Kalau misalkan dia majrurnya, dia juga tetap fathah. Maka qalamu Fatimata saja, nggak ada Fatimatan. Ada perlu ditanyakan? Ya, gitu ya? Ya, boleh. Ayah. Untuk yang tadi untuk ahwat kan hampir semuanya tadi bisa bilang. Betul, ghairu munsharif, betul. Mungkin bisa dicontohkan salah satu yang tidak termasuk tidak semua. Yang tadi kira-kira yang tidak semua itu yang mana apa? Oh, dan kalau tidak semua itu terlalu sedikit, khawatir ya kita makin banyak yang terluasa, pusing, khawatir nah itu. Tapi intinya gini, berarti kalau tidak semua jangan fokus ke yang tidak semuanya itu. Kita fokus ke yang ghalibnya, yang banyaknya. Supaya apa ya tadi? Biar fokus. Mempermudah. Nakiro kan tanwin juga. Munsharif tanwin juga. Beda. Kalau nakiroh tanwin, munsharif tanwin, ya, munsharif tanwin, maka nakiroh secara umum. Kalau munsharif dia lebih khusus dari nakiroh. Jadi nakiroh, jadi munsharif bagian dari nakiroh. Kalau ada lingkaran, nakiroh nih, maka munsharif di sini. Apa kayak bahasanya irisan ya? Bukan. Ya itulah ya. Itulah ya. Ya, jadi banyak nih nakiroh nanti apa gitu ya. Salah satunya itu bola terkecilnya adalah munsharif. Masya Allah. Ustaz, jadi kalau di Yoga itu isim terakhirnya namanya majrur ya? Cakep, Jadi benar. bukan kasrohnya. Nggak boleh. Iya, bukan kasrohnya, majrurnya. Nah, nanti kalau misalnya saya bilang, pokoknya harus setiap ini kasroh. Ketemu Fatimah, ternyata Bunda dan Indonesia kitab Fatimati atau Fatimatin, salah. Jadi harus majrur, dan majrurnya ghairu munsharif, dia adalah fathah. Ya, fathah. Jangan fokus kepada yang sedikit. Jadi fokusnya yang ghalib begitu. Ada Aisyah, maka nanti Bunda dan ketemu sama ayah nih dalam hadis. An itu adalah huruf majrur. Huruf jar setelahnya harus majrur, harus kasroh minimal begitu ya. Nanti Bunda nemu An Zaidin ibni Harithah. Oh benar Sat, An Zaidin. Soalnya dia kan an. Oke, sip, keren. An Aisyah, tahu nggak benar di hadis? Oh kok nggak gitu. Kan kita udah belajar ghairu munsharif. Aisyah, kenapa Aisyah? Dia ghairu munsharif. Harusnya mah dia aslinya kasroh. Tapi gara-gara ghairu munsharif, maka majrurnya tetap fathah. An Aisyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, biasa begitu. Ya. Ya, begitu. Baik. Nah, kalau kita lihat juga di halaman 29 juga sama. Ada Aisyah tuh. Berarti kalau misalnya pakai mudhaf ilaih menjadi berubah jadi Aisyah. Ada Fatimah, wa Zainab, Khadijah, Hafsah, Safiyah, itu semua nama akhwat yang hampir semuanya dia ghairu munsharif. Maknanya majrurnya tetap fathah. Mansubnya dhammah saja, marfu'nya
Marfu'nya dhammah saja, mansubnya fathah saja, majrurnya fathah juga, tapi saja. Nggak ada pakai tanwin. Ya. Baik. Jam berapa ini? Oh, masih lama. Oke ya, sekarang kita kasih soal lagi. Biar bukan biar pusing, bukan. Biar tangannya lebih luas dan bisa langsung paham gitu ya. Dengan materi yang saya sampaikan. Dan dibaca ya soalnya ya. Kata-kata ulama fahmu soal nisful jawab. Memahami soal adalah setengah dari kunci jawaban. Kok saya nggak bisa ya Ustadz? Caranya gimana ya Ustadz? Bunda dan Ayu udah baca soalnya belum? Oh iya Ustadz, belum Ustadz. Nah baca dulu soalnya. Udah Ustadz, udah baca soal. Bunda paham gak soalnya? Oh ternyata enggak Ustadz. Nah silakan bertanya dulu, gitu ya. Tanya lagi jawabannya langsung. Ayo jawabannya sekarang. Baik, ya. Saya pakai satu multof aja ya, kolam. Kursiyun Muhammadun. Nomor 3, madrasatun hafsatu. Mana? Madrasatun hafsatu wa Zainabu. Baik. Persis seperti tadi, Bunda tahu ternyata jawabannya apa? Langsung dhamir muttasil. Ustaz, bingung Ustaz, dhamir muttasilnya boleh lihat di halaman 31. Yang keempat apa? Maktabatun Khadijatu wa Hafsatu wa Zainabu. Empat, maktabatun Khadijatu wa Hafsatu wa Zainabu. Gitu
gitu ya. Oh iya sayangnya. Yang mau dulu yang mau. Madrasatu Hafsatu wa Ya. Zainab. Wa Zainab. Yang mau dulu. Masih jatuh. Ya. Tuh. Ada kurs nomor 2 kursiun Muhammadun ya. Langsung dhamir mutasil aja prioritas. Jadi idhofahkan dulu baru dhamir mutasil. Mana yang mana? Pak. Nomor 4. Maktabatun Khadijatu wa Hafsatu sama kayak gini. Wa Zainab. Wa Zainab. Langsung dijadikan idhofah. Setelah jadikan idhofah, dhamir mutasil. Pola ini. Qala Pola buka. qalam. Ya. Kalau kalamu dong. Ya betul, kalamuha. Kalau Bunda sekali lagi bingung, ayah bingung, boleh lihat halaman 31 ya. Beli aja koi kalau habis. Mau beli nggak? Ini kan koi ini. Ini saya. Nggak tahu coba ya. Kamu beli minuman ini saya. Tolong ambil minumnya, Boy. Duduk sini. Kelas ya? Rasa. Belum? Ya, siap. Lanjutkan. Silakan. Silakan. Jangan kalau sama berantem itu jangan main. Sini dulu ya. Nah, ini kalau kurang beli ya. Pakai di sini dulu.
para ayah sudah? Belum ya? Oke. Para guru. Bunda kepala udah? Ayo silakan. Lanjutin aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjutin. Ditungguin Pak, ditungguin. Lima menit lagi ya, Bunda Ayah ya. Kita bahas sebentar. Sama siapa? Aldi, Ustadz siapa? Yang Madinah?
Sama Reza. Ah, Ustaz Reza masih. Reza ke Makassar. Terus sekarang? Nah, sekarang Ustaz udah main futsal dulu. Udah kalau teman rumahnya dekat rumah. Oh. Ngajar kayaknya di Makassar. Udah selesai juga beliau. Apa Ustaz Syahdan udah selesai juga? Masya Allah beliau marah sih marahin. Iya. Di pondok jadi sasaran sama Ustaz. Majar. Seangkatan Ustaz ini. Sama Ana juga. Ana, Ustaz Sidik, Ustaz Syahdan, sama Ustaz pondok. Itu Ustaz. Yang di Darul Quran apa? Iya, Darul Quran. Darul Quran. Ajaran. Nanti ada tanya deh beliau. Ntar dari Senin ngajar lagi. Apa? Kalau Ustaz Sidik, kalau anak rada lincah, tak sering kabur-kaburan. Bohong dia. Sering main futsal. Bohong dia. Nanti ibu bapaknya satu alma mater. Oh. Dunianya sempit banget. Ayah Naira udah? Ayo, siap, silakan. Masih ada 3 menit lagi. Kita bahas dikit aja ya. Halas, baik, silakan dilihat ke depan terlebih dahulu. Kita bahas bareng-bareng ya. Ustaz, salah Ustaz, nggak apa-apa. Ini juga bukan ujian, tetap semangat. Baik. Nomor 1 ada qalamun, ada saudatu. Menjadi idhafahnya sauda. Nah, qalamu saudata atau kita boleh pangkas qalamu sauda. Oke, sudah? Baik. Dhamir muttasil ya. Nah, gitu. Jangan qalamuha, jangan. Qalamuha. Oke. Mantap, keren. Barakallahu fiik. Lanjut nomor 2, ada kursiyun, ada aliyun. Muhammadun, sorry. Jadi Kursiyun Muhammadin. mutasilnya Kursiyuhu. Masya Allah, sahih. Nomor 3, madrasatun Hafsatun wa Zainabu. Jadi Madrasatu Hafsata wa Zainaba. Masya Allah, barakallahu fiik. Madrasatu Hafsata wa Zainaba. Oke, betul. Mutasilnya Madrasatuhuma. madrasatuhuma. Baik. Terakhir nomor 4. Maktabatun Khadijatu wa Hafsatu wa Zainabu. Di idhafah Maktabatu Khadijata wa Hafsata wa Zainaba. Masya Allah, barakallah. Muttasil Maktabatuhunna. maktabatuhunna. Hunna. Oke. Maktabatuhun. Baik. Ya tenang ya, yang belakang tenang, gak usah rame ya. Wow. Sabar. Ya. Lah, saya nggak lihat. Nggak nilai, insya Allah. Biru nih, pas jatuh. Baik, begitu ya bunda dan ayah ya. Udah mulai ya terbiasa dengan idhofah. Itu kaidah penting dan saking banyak dalam Quran. Nanti saya jelaskan. Yang mau ngebetulin dulu nggak apa-apa. Yang sudah boleh ditutup dulu dan boleh dimasukkan ke dalam tasnya dan boleh fokus ke saya terlebih dahulu. Yang boleh mau betulin, mangga betulin dulu. Enggak, juga langsung masukin aja Om. Baik.
bisa sebentar ya Bunda Dana ya. Baik, Bunda Dana dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah selesai pelajaran kita hari ini. Barakallah. Tentu masih banyak yang perlu kita pelajari lagi, namun jangan sampai kehilangan semangat dan rasa syukur. Rasa syukur. Semangat agar kita kalau salah, kalau down, ada tenaga baru lagi, adapun bersyukur itu mengundang pelajaran baru agar siap nempel di kepala kita. Gitu ya. Imam Abu Hanifah dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dia mengatakan, dia ditanya sama seorang murid, wahai Syekh, kok sepintar itu Anda? Ya, Ustaz Ali mengatakan umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu sudah melalang buana untuk membantah semua orang-orang ateis. 12 tahun. 12 tahun untuk membantah semua orang-orang ateis, dan itu bukan di Khurasan saja, tapi terus melalang buana. Balik lagi ke kampungnya, ternyata ada permasalahan dan akhirnya beliau baru belajar fikih. Tapi belajarnya telat pun di usia 18 atau berapa jadi fakih juga beneran gitu. Baik fikih, baik debat, beliau luar biasa ya. Maka ditanya kenapa bisa seperti itu, maka beliau mengatakan utitul ilmu bilhamdillahi wa syukur. Saya dapat ilmu begini gara-gara saya suka ngomong alhamdulillah dan bersyukur pada Allah. Jadi Bunda dan Ayah jangan lupa nih, kita dapat ilmu seperti ini. Susah Ustaz, iya bisa. Alhamdulillah dulu. Setelah itu syukur. Nah, syukurnya kita sama ulama beda. Kita hari ini syukur, alhamdulillah selesai. Oke, sholat bolong-bolong, sholat masih telat, sholat masih Tapi syukurnya ulama itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi alhamdulillah sendiri, syukur itu sendiri. Kalau kita gabung, syukurnya ya alhamdulillah, gitu ya. Itu beda ya. Jadi Bunda dan Ayah jangan lupa seperti Imam Abu Hanifah, bersyukur dulu. Ustaz ini susah, itu bisa. Berarti Bunda dan Ayah tinggal alhamdulillah dulu dan bersyukur. Apa syukurnya? Perbaiki amal kita. Ya, diperbaiki amalnya, sholatnya bagus, qiraahnya bagus, sama anak punya kedekatan lebih dan yang lainnya. Insya Allah akan tambah ilmu. Ya, kita tidak menargetkan cepat selesai, enggak. Kita menargetkan para hadirin paham, bukan cepat selesai. Cepat selesai ataupun paham, saya sudah sampaikan ini doang, nggak cukup untuk membahas kitab. Jauh. Ya, perlahan sabar, insya Allah. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada banyak kesalahan dan kekurangan tentunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.